Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Garis Podcast, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, amin. Berjumpa lagi bersama aku Prasasti Desenada Putri. Tentunya masih di Garis Podcast, masih edisi spesial guest nih. Yeay. Semoga nggak bosan ya ketemu aku. Nah, di episode kita kali ini kita akan berbicara seputar kehidupan mahasiswa nih. Nah, yuk untuk mahasiswa, calon mahasiswa merapat yuk. Karena di episode kali ini bakal bermanfaat banget nih buat kalian. Nah, sebagai mahasiswa tentunya akan ada banyak pola belajar yang berubah. Ketika dulu waktu SMA masih ada banyak waktu luang, masih ada banyak waktu buat main. Nah, beda cerita nih kalau nanti udah jadi mahasiswa. Nah, iya sih emang jadi mahasiswa itu pasti akan ada tugas yang berat tentunya. Tapi ini nggak nakut-nakutin ya guys. Terus maka dari itu mahasiswa itu harus pandai-pandai dalam mengatur waktunya. Yaitu waktu untuk mengerjakan tugas, untuk kuliah, waktu untuk bersosialisasi, terus waktu untuk healing. Nah, kalian kan juga pasti butuh healing kan ya biar nggak stres. Nah, itu terus mengatur waktu ini sering dikenal dengan istilah time management. Sebagai mahasiswa apalagi yang sambil bekerja kan pasti banyak tuh mahasiswa yang sambil bekerja itu pasti sering kewalahan dalam membagi waktunya. Tapi tidak sedikit pula loh mahasiswa yang tidak sambil bekerja juga sering kewalahan dalam membagi waktu. Tentunya sebagai mahasiswa juga pasti ingin mendapatkan nilai yang baik, bukan? Nah, oleh karena itu time management itu penting, karena tanpa time management yang baik juga akan sulit mendapatkan nilai yang bagus pula. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang manajemen waktu bagi mahasiswa, aku akan panggilkan bintang tamu kita hari ini. Karena aku tidak mau sendirian dong, ya kali sendirian terus. Nah, bintang tamu kali ini spesial banget nih. Yuk kita panggilkan Mbak Maudy Ayunda. Enggak guys, bohong. Karena Mbak Maudinya tuh lagi honeymoon, nggak jadi datang. Untuk kali ini serius ini. Bintang tamu kita hari ini adalah seorang mahasiswi yang bisa dibilang pandai dalam mengatur waktu guys. Nah, buktinya aja itu IP-nya nggak pernah turun, malah naik terus. By the way, ini mahasiswi dari Universitas Tidar nih bos, senggol dong. Yaudah yuk kita langsung panggilkan aja Azida Sabrina. Halo Sobat Garis Podcast. Halo juga. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku enaknya manggil apa ya? Mbak Azida atau Mbak Sabrina nih? Mbak Sabrina aja lah. Oke, Mbak Sabrina biar kayak itu Mbak, apa namanya? Boneka horor itu. Tapi saya nggak horor ya. Oke. Nah, Mbak Sabrina ini bener ya dari Universitas Tidar? Iya, betul sekali. Tuh, kenapa sih Mbak Sabrina memilih Universitas Tidar sebagai kampus pilihannya? Alasannya milih Universitas Tidar tentunya karena yang pertama itu Universitas Tidar itu kan sekarang sudah negeri. Dulunya kan namanya Universitas Tidar Magelang, itu masih swasta gitulah. Jadi sekarang banyak lulusan SMA yang mau masuk ke situ karena sudah negeri gitu. Terus yang kedua karena lokasinya dekat dari rumah gitu Mbak, jadi nggak mengeluarkan biaya buat kos, buat kalau jajan pastilah, masa nggak jajan ya lapar Mbak. Itu. Terus prodinya apa sih yang dipilih? Prodinya itu ilmu administrasi negara, jadi itu masuk ke Visipol Mbak, Prasasti. Ya. Itu alasan pilih prodi itu apa? Karena suka ya yang pertama Iya, ya. Jangan bilang nggak suka nih. Ya suka sekali malah. Terus alasannya milih prodi ilmu administrasi negara itu karena
sesuai dengan namanya nih, pasti bahas tentang negara. Terus itu bahasa terkait dengan tata pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pemerintahan, pelayanan publik, kebijakan publik, seperti itu kurang lebihnya Mbak. Seru ya itu. Seru banget Mbak. Seru banget, pasti. Iya pasti. Terus ini semester berapa sih sekarang? Sekarang aku di semester 6. Semester 6 berarti ya udah semester tua nih. Iya, tapi orangnya nggak tua Mbak. Jadi ini tua lah dibandingkan sama yang maba-maba ini juga tua Mbak Sadina nih. Nah kalau semester udah tua nih mau skripsi semester 6 itu tugas itu banyak nggak sih, apa-apalah cenderung sedikit karena udah semester akhir gitu? Ya jelas banyak maksudnya Mbak. Setiap mata kuliah pasti dikasih tugas. Itu sama aja ya berarti. Ya apalagi udah mau UAS nih sekarang kan. Iya. Jadi tugasnya menumpuk Mau gitu. semester 7 nih. Iya betul sekali, mau skripsi. Nah Mbak Sabrina kan tadi bilang ya kalau setiap mata kuliah itu pasti ada tugasnya. Iya betul sekali. Nah itu deadline pengumpulannya itu tuh bareng-bareng gitu atau gimana sih? Iya kadang ada yang bareng, kadang ada yang selang 3 hari, 2 hari atau seminggu gitu Mbak. Terus kalau misalnya ini setiap mata kuliah itu ada nggak yang diberi lebih dari satu tugas gitu? Oh pasti ada, tidak bisa dipungkiri itu Mbak. Nah itu misal satu mata kuliah minggu ini diberikan satu tugas gitu, kirain gitu. Ya ada juga Ada yang juga yang dua tugas ya. lebih dari satu. Terus kalau misal itu kan tadi deadline-nya kan ada yang bareng-bareng gitu. Itu gimana sih caranya biar teratasi semua, selesai semua gitu gimana? Itu balik ke time management ya Mbak. Ini ya lagi ngomongin time management. Nah, kalau dari aku nih, kalau aku ngerjain itu mana yang paling mudah dulu. Jadi kan kalau paling mudah itu encer nih di otak, jadi gampang buat apa ya, nuangin di kata-kata gitu. Jadi lebih cepat selesai. Yang pertama itu pasti niat juga sih. Kalau nggak niat nggak selesai gitu. Niatnya mau ngerjain tugas, niatnya tadinya mau mengerjakan Iya. tugas, tapi tidak haluan jadi malah buka Instagram, Ya, scroll TikTok gitu, TikTok kan. Betah banget ya. Ya betul sekali. Terus kalau udah selesai nih tugas satu, terus kita cari deadline yang paling deket gitu. Jadi kan buat yang mepet dulu, terus besok baru yang deadline yang 2 hari atau pokoknya yang habis paling deket paling dekatnya mana lagi gitu Mbak. Kalau sulit pasti di akhir aku Mbak. Dan aku kalau belajar, kalau ngerjain tugas sih ya, kalau ngerjain tugas itu nggak bisa di siang hari gitu. Jadi harus malam hari habis maghrib atau habis isya gitu baru bisa. Kenapa nih kalau siang kok malah nggak bisa? Oh kuliah ya mungkin? Iya, ada kuliah juga karena kan kadang kalau kuliah lama gitu, jadi capek tidurnya lama, jadi tugasnya juga lama juga. Gitu. Terus itu tuh cara bagi waktunya yang buat misal buat tadi kuliah, terus buat ngerjain tugas, buat istirahat, terus buat healing kan? Iya, sangat penting. Itu gimana sih? Jadi cara bagi waktunya buat kuliah, buat healing, buat ngerjain tugas itu kalau aku gini Mbak, aku akan ngerjain tugas dulu nih. Habis kuliah itu kan ya paling utama itu pasti kuliah ya. Jangan sampai kita ninggalin kuliah gitu karena kuliah itu penting kan sekarang kehadiran juga dinilai kan ya. Jadi kita harus hadir setiap mata kuliah, kalau enggak nanti nilainya nggak bagus nih. Terus kuliah dulu, nanti kalau sudah kuliah kan istirahat dulu baru kerjain tugas gitu. Kalau aku balik lagi tadi aku ngerjain tugas biasanya di malam hari biar kayak suasananya tuh sepi, tenang, jadi pikirannya itu nggak semrawut gitulah Mbak gitu. Terus kalau sudah tugas selesai nih aku baru healing. Buat healingnya itu kalau aku ya ke mall, shopping gitu. Self reward gitu Ya, ya. betul sekali ya, self reward buat kita kan udah kerja keras nih, harus dikasih reward lah gitu. Biar nanti semangat lagi Ya, gitu betul buat sekali. kerjain tugas, buat kuliah. Ya. Tuh. Nah, oke. Sebagai mahasiswa nih tentunya Mbak, kalau mahasiswa kan pasti juga pengen kan
biar IP-nya itu Ya, bagus, tentu saja. minimal stabil lah gitu. Nah itu, nah Mbak Sabrina sendiri kan IP-nya tergolong yang stabil nih, stabil Ya. terus dari semester 1 ke semester 6 ini, terus Alhamdulillah. juga alhamdulillah juga baik gitu kan nilainya. Itu gimana sih Mbak tips versi Mbak Sabrina buat itu biar stabil? Jadi kalau versi aku nih teman-teman sobat Gadis Podcast ya, nah itu kita kembali ke niat awal buat kuliah itu apa sih? Tentunya kan biar IP-nya bagus, biar bisa besok kalau lulus itu dapat kerjaan, terus banggain orang tua lah tentunya. Jadi kalau versi aku kita harus memiliki semangat belajar yang tinggi setiap semester semester itu harus tadinya harus naik gitu loh semangatnya. Semangatnya. Terus aktif di kelas, kalau dosen tanya kan kadang ada kelas yang diem-diem baik, Iya, kelas kan. pasif ya. Kelas pasif. Nah itu kesempatan buat kita sebenarnya buat apa ya, speak up lah, buat apa ya, berpendapat. Karena nilai itu nggak cuma dinilai dari ini akademik kan, juga dari keaktifan Apa ya, terus kalau yang lain itu mungkin ngerjain tugasnya harus ngumpulinnya sih, disiplin buat ngumpulin tugas ya, kehadiran juga itu juga penting. jadi nggak pernah skip nih, Ya, nggak skip pernah kelas. dong. Diusahain jangan pernah skip lah ya. Iya kan kita punya ini misal minimal skip berapa kali gitu ya, 3 kali. 3 kali itu nggak pernah dimanfaatkan, Nggak pernah, takut ilmunya hilang. iya ketinggalan ya. Nah selain yang aku sebutin tadi, ada juga nih seperti memahami karakter dosen. Kan ada nih dosen A yang lebih suka kalau mahasiswanya tugasnya yang ngerjain bagus, jadi nilainya bagus. Nah yang pertama ngumpulin cepet Ya, ngumpulin. terus ada juga dosen yang sukanya kalau ngasih nilai bagus itu ke mahasiswa yang aktif. Jadi kita harus memposisikan itu gitu. Misal ke dosen yang aktif, kita harus aktif. Ke dosen yang kalau Yang ngasih bertugas. tugas, kita harus nge-push di tugas gitu. Jadi memaksimalkan setiap karakter dosen lah gitu. Terus ada juga lagi, kita harus memilih teman yang memberikan dampak positif bagi kita gitu. Bukan berarti teman yang lain memberikan temen dampak nih. negatif ya, tetap temenan lah, tapi kan kenyamanan berteman itu beda-beda. Iya. Karena kalau aku nih cari teman yang buat ngerjain tugas ada sendiri, buat main ada sendiri, buat keluh kesah ada sendiri, itu diporsiin masing-masing gitu. Seperti itu banget. Oh jadi gitu. Nah barusan itu adalah tips-tips agar IP kita stabil. Betul. Terus ini Mbak Sabrina, misal kita tuh lagi ngerjain tugas udah niat, terus tiba-tiba kita bad mood kan, terus otomatis jadi malas kan. Gitu. Gimana sih caranya biar mengembalikan mood kita, biar kita segera mengerjakan tugas ini? Kalau bad mood itu ya manusiawi saja ya Mbak Prasasti. Kadang kan kalau manusia kan nggak mungkin happy terus, itu kan nggak mungkin, pasti ada yang buat kita bad mood, misalnya nggak ada kuota atau diputusin pacar atau apa gitulah ya, pokoknya yang buat kita bad mood. Nah, kalau ngatasinnya, kalau versi aku nih, aku nyari kesukaanku gitu loh. Misal sukanya masak ya, kita masak dulu, nanti kan kembali mood jadi happy lagi baru ngerjain tugas gitu. Nanti misal kalau sukanya main game, yang game dulu aja nggak apa-apa, sesukanya yang buat happy itu apa, buat kembaliin mood gitu, nanti baru ngerjain tugas gitu. Kurang lebihnya seperti itu Mbak. Jadi jangan dipaksa harus ngerjain tugas sekarang gitu. Kan kalau bad nggak mood, dapet ide. kalau bad mood juga kan nggak ngerjain tugas juga nggak fokus gitu loh. Pasti pikirannya kesana-sana ya pastinya. Nggak bisa mikir lah istilahnya gitu. Nah itu cara biar ini nggak bad mood lagi gitu. Kalau misalnya ini melawan rasa malas, terutama ini kasur itu kan juga ada Gravitasinya sangat kuat sekali kan. Sini dong, sini dekati aku gitu. Itu gimana sih biar kita tuh nggak tergoda dengan kasur itu? Usahakan punya tempat favorit buat kerja itu jangan di dekat
yang ada kasur atau bantal atau guling atau apalah itu. Karena kalau udah lihat itu ya otomatis kita tertarik gravitasinya gitu loh. Jadi nggak jadi itu nggak nugas, malah tidur gitu. Jadi harus cari tempat yang kayak jauh dari bantal, guling, kasur, selimut dan sebagainya. Misal ke ruang tamu atau ke depan rumah, pokoknya dijauhin sama yang kayak gituan lah intinya kayak gitu. Kemudian ini untuk melawan ini kita membuka HP. Nah, HP itu kan isinya ada berbagai macam ya, ada sosial media, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Itu niat awalnya sih cuma buka WA ya, ngecek kalau ada chat dari temen info atau apa gitu. Nah, ujung-ujungnya malah jadi meremen nih, bahasa Jawanya meremen ya guys. Nah, itu meremen buka apa tadi Instagram, TikTok gitu. Nah, itu gimana sih biar enggak tertarik apa sih? Biar nggak punya hasrat buat buka itu kan ya. Apalagi TikTok ya, ini lagi marak-maraknya, dikit-dikit mau jadi konten, jadi konten gitu. Kalau ngatasinnya tentang jangan buka sosmed itu gampang sih kalau menurutku, Kak. Kita niat awalnya udah mau nugas nih, ya udah nugas aja, jauhin dari HP dulu atau HP-nya dimatiin datanya dulu. Kalau misal nggak ada wifi ya gimana ya? Kalau nggak ada wifi ya pokoknya jauhin HP dari, kalau mau nugas itu dijauhin dulu gitu, atau enggak uninstall dulu Instagram TikToknya gitu aja sih. Oke, baik itu dengerin Sobat Garis Podcast. Wah, sayang sekali nih Sobat Garis Podcast, kita sudah di penghujung acara. Padahal kita lagi asik-asiknya ngobrol ya dengan Mbak Azidah Sabrina. Terima kasih Mbak Azidah Sabrina yang telah berkenan hadir. Ya, jangan kapok ya Mbak. Kemudian sebelum ditutup nih guys, barangkali Mbak Azidah Sabrina bisa memberikan closing statement untuk para mahasiswa di luar sana. Oke, ini bukan khusus buat mahasiswa ya, ini buat semuanya yang lagi proses belajar. Jadi time management itu sangat penting ya, apalagi kalau tugasnya lagi menumpuk gitu. Apalagi kalau lagi semester akhir ini kan pasti ada tugas-tugas yang menumpuk seperti skripsi, KKN atau laporan-laporan lain. Nah, jadi dengan adanya time management yang baik itu akan membuat pekerjaan kita lebih mudah untuk dikerjakan. Terus dapat fokus melakukan pekerjaan, lebih produktif lagi. Kemudian dengan adanya time management juga hidup kita lebih teratur gitu loh Mbak. Ada step-stepnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kesimpulan podcast kita hari ini yaitu kita sudah berbicara mengenai time management, kemudian juga tips agar IP kita tetap stabil, kemudian juga cara melawan rasa malas nih buat ngerjain tugas. Itu seperti itu Sobat Podcast. Jadi harapan aku untuk mahasiswa di luar sana, tak terkecuali untuk aku sendiri, harus tetap semangat. Walau kadang hidup ini terasa berat dengan tugas-tugas yang berkuadrat, namun kelak hal itu akan bermanfaat. Demikianlah dari saya. Terima kasih juga untuk Sobat Garis Podcast yang sudah mendengarkan sampai akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berpikir positif. Saya Prasastinis Sinada Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.